ba'd. Asatiz yang saya hormati serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Di zaman sekarang, kita mulai sering mendengar istilah manifestasi. Mungkin ada sebagian dari kita yang masih asing dengan istilah tersebut. Jadi, para motivator barat itu mengatakan bahwa manifestasi itu kekuatan pikiran kita, kekuatan kata-kata kita yang kita yakini bahwa impian kita akan terwujud dengan hal itu. Jadi, secara konsep, manifestasi itu adalah dapat menarik apapun yang kita inginkan hanya dengan melalui kekuatan pikiran dan ucapan kita. Dan inilah yang ingin saya bahas dalam pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bagaimana manifestasi itu dalam pandangan Islam. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Islam tidak menolak perubahan positif melalui pikiran dan juga kata-kata yang selalu kita ucapkan. Tapi Islam meluruskan hal ini, dari mana kemudian energi ini berasal. Jadi, dalam Islam itu, manifestasi sejati bukanlah semata-mata berasal dari kekuatan pikiran kita. Tapi manifestasi sejati itu adalah kekuatan dari doa yang kita yakini disertai dengan usaha dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan pikiran kita yang ajaib sehingga itu dapat mewujudkan segala impian-impian kita, tapi karena Allah lah yang mewujudkan semua impian-impian kita melalui usaha yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai ia mengubah apa yang ada pada dirinya. Jadi, untuk kita dapat melakukan perubahan dalam hidup, jika kita ingin melihat perubahan dalam hidup kita, jika kita ingin memperbaiki diri kita, maka kita harus memulainya dari dalam dulu, yaitu mulai dari niat kita, mulai dari pikiran-pikiran positif kita, mulai dari doa-doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu akan menghasilkan tindakan dan perilaku kita untuk mewujudkan segala impian itu. Tapi Islam tidak berhenti di situ, teman-teman. Selain Islam mengajarkan kita untuk berusaha, Islam juga menganjurkan kita agar memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka ketika seseorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah akan mengabulkan segala impiannya, maka insya Allah akan menurunkan keajaibannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan dari sinilah saya ingin berbagi sedikit kisah pribadi saya. Bukan sebagai bentuk untuk membanggakan diri, tapi sebagai bukti bahwa manifestasi itu nyata jika kita menyertainya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, saya berasal dari sebuah daerah pelosok yang berada di Sulawesi Barat, yang mana daerah itu jauh dari jangkauan keramaian, jauh dari kota, jauh dari yang namanya fasilitas-fasilitas mewah. Tapi kehidupan di sana, meskipun sederhana, itulah yang membuat saya berani bermimpi. Apa yang saya tatap, apa yang saya lihat, apa yang membuat saya semakin penasaran dengan apa yang tampil di layar TV, membuat saya berkeinginan, membuat saya mempunyai mimpi yang besar, seperti apa dunia luar itu. Jadi sejak saya kecil, saya punya
saya punya kebiasaan menuliskan semua impian-impian yang saya inginkan. Yang mungkin orang-orang pada saat itu, teman-teman saya melihat kayak ngapain sih buat kayak gitu. Bahkan ada beberapa teman-teman saya menganggap itu adalah sesuatu yang mustahil, itu adalah sesuatu yang lucu, itu adalah sesuatu yang aneh. Dan ketika saya menuliskannya, saya tidak memperdulikan perkataan teman-teman saya tidak memperdulikan perkataan orang-orang. Karena yang saya rasakan saat saya menuliskan keinginan-keinginan saya merasakan perasaan yang bahagia. Dan saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan impian-impian saya itu satu persatu. Jadi saya mulai menuliskan di buku-buku saya, seperti mulai dari hal-hal sepele. Saya ingin makan, misalnya apa yang saya lihat di TV kayak makanan-makanan atau minuman-minuman yang iklan-iklan baru itu saya ingin mencobanya. Mulai dari hal itu dulu. Kenapa? Mungkin teman-teman juga akan tertawa ya, mendengar saya punya impian ingin mencoba makanan-makanan, minuman seperti itu. Karena sejujurnya di tempat saya itu, untuk bisa merasakan hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang istimewa. Karena benar-benar jauh dari yang namanya keramaian. Jadi mulai dari impian-impian kecil-kecil itu, saya mulai menuliskan makanan-makanan yang saya inginkan, menuliskan lomba-lomba yang saya impikan, menuliskan tempat-tempat yang ingin saya kunjungi, menuliskan saya ingin naik pesawat, saya ingin ke Jakarta. Dan alhamdulillah, Allah benar-benar mengabulkan semua impian-impian saya satu persatu. Tentunya bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, tapi satu teman-teman. Saya yakin, saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan impian-impian saya itu tepat pada waktunya. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk mengalami semua hal-hal yang pernah saya tuliskan dulu itu. Mulai dari hal-hal kecil hingga saya bisa berdiri sekarang, itu adalah salah satu impian yang saya tuliskan, yaitu bisa datang ke Jakarta. Dan saya tidak menyangka bahwa ternyata impian saya menuliskan untuk datang ke Jakarta itu melalui PSQ ini. Dan tentunya saya yakin bahwa di balik semua itu, bahwa ada doa orang tua saya, dan juga ridho dari guru-guru saya. Karena tentunya saya juga tidak akan pernah berada di sini jika tidak mendapatkan ridho dari mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Jadi kesimpulannya adalah manifestasi dalam Islam itu bukanlah hanya kekuatan pikiran kita saja. Kekuatan pikiran kita bukan hanya kekuatan pikiran, bukan karena hanya ucapan-ucapan yang selalu kita ungkapkan, tapi juga melalui dari keyakinan dari doa-doa kita, usaha yang kita kerjakan, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan pernah ragu untuk menuliskan impian-impiannya, jangan pernah ragu untuk bermimpi setinggi-tingginya. Karena seperti yang saya alami, seperti yang saya rasakan, sesuatu yang saya lihat dahulu itu adalah hal yang mustahil, ternyata sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.